Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 25 tentang pembahasan puasa Arafah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca beberapa keterangan yang disebutkan oleh penulis buku ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, ya kan? Sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siyamu yaumi arafah yukaffiru sanatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa hari Arafah itu menggugurkan 2 tahun, dosa 2 tahun, setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Wasiyamu yaumi asyura yukaffiru sanatan. Sedangkan puasa hari Asyura menggugurkan dosa setahun. Lakin akan tetapi itlaqul qawli bi annahu yukaffir, akan tetapi pengitlakan qaul, pengitlakan pernyataan yang menyebutkan bahwasanya puasa Asyura atau puasa Arafah menggugurkan dosa, la yujibu ayyukaffir al-kaba'ir bila taubah, tidak menuntut kalau puasa tersebut menggugurkan dosa besar tanpa ada taubat. Jadi jangan difahami ketika disebutkan bahwasannya puasa Arafah, puasa Asyura menggugurkan dosa itu, jangan antum fahami yang digugurkan dosa besar tanpa ada taubat sama sekali. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fil jum'ati ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan. Rasul memberikan pernyataan tentang salat Jumat ketemu Jumat berikutnya, puasa Ramadan yang sekarang ketemu puasa Ramadan yang berikutnya. Kafaratun lima bainahunna idajtunibatil kabair. Kata Rasul, itu amalan, itu ibadah menjadi penggugur dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dengan ketentuan idajtunibatil kabair, apabila dosa besar dijauhi. Wa ma'lumun, dan perkara yang sudah maklum, annas salat hiya afdalu minas siyam, bahwasannya salat lebih afdal dibandingkan puasa. Wasiyamu Ramadan a'zam min siyami yaumi Arafah, sedangkan puasa Ramadan itu a'zam, lebih besar kedudukannya dibandingkan puasa Arafah. Paham antum istinbatnya Ibnu Taimiyah? Itu puasa Ramadan loh, hukumnya wajib, lebih afdal dibandingkan puasa Arafah. Ya. Kenapa? Karena wajib. Wala yukaffirus sayyi'at, dan puasa Ramadan tersebut tidak bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada illa bijtinabil kabair, melainkan tatkala orang tersebut menjauhi dosa besar. Kama qayyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditakyid oleh Rasul, idza jutunibatil kabair, kalau dosa besar dijauhi. Fa kaifa yadhun anna sauma yaumin aw yaumain tatawwu'an yukaffiru zina was saraqa wa syurbal khamri wal maisir was sihra wa nahwahu. Bagaimana bisa yudhannu, diduga, dianggap bahwasanya puasa sehari atau 2 hari yang sifatnya puasa tatawwu sunnah, yukaffiru zina,
bisa menggugurkan dosa zina, dosa maling, dosa minum khamr, mabuk-mabukan, dosa judi, dosa sihir atau yang semisalnya. Fahadza la yakun. Ini tidak mungkin bisa terjadi. Jelas? Intaha kalamu rahimahullah taala. Jelas ya? Jadi intinya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dosa tersebut bisa dihapuskan oleh puasa Arafah atau puasa Asyura dengan ketentuan idza jutunibatil kabair, kalau dosa besar dijauhi. Makanya bahasanya Al-Imam An-Nawawi kemarin yang kita baca, arju. Lihat ya, antum lihat di halaman 34. Hal Al-Imam An-Nawawi yajzim fi hadza, beliau tidak menjazm. Beliau cuma mengatakan wa in sadafa kabiratan au kabair wa lam yusadif saghair arju atau rajauna an tukhaffifa minal kabair. Difahami? Kita berharap dosa besar itu diringankan. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, yaqulu ba'duhum, sebagian mereka, yaitu sebagian para ulama, mengatakan yaumu Asyura yukaffiru dzunubal am kullaha. Sebagian para ulama dia mengatakan puasa Asyura menggugurkan dosa setahun. Wa yabqa shaumu Arafah ziyadatan fil ajr, dan tersisa puasa Arafah sebagai bentuk tambahan dalam pahalanya tadi. Walam yadri hadzal mughtafar, namun tidak tahu yang diampuni, tidak tahu. Apa sih yang diampuni? Anna shauma Ramadan was salawatil khams a'zam wa ajal. Antum faham maksud walam yadri hadzal mughtafar? Nah, yang diampuni dosa besar atau dosa kecil, itu maksudnya muktafar di sini. Intinya kan hadis ini. Sebagian para ulama mengatakan ini hadis keutamaan puasa Asyura itu menggugurkan dosa setahun. Sedangkan puasa Arafah ziyadatan fil ajr, ada tambahan lagi 2 tahun kan. Namun walam yadri hadzal mughtafar, yang diampuni tidak tahu. Difahami? Maksudnya itu tidak diketahui apa dosanya. Anna shauma Ramadan was salawatil khams a'zam wa ajal min siyami Arafah wa yaumi Asyura wa hiya innama tukaffiru ma bainahuma idza jutnibatil kabair. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menukilkan sebagian para ulama. Sebagian para ulama dia mengatakan puasa Ramadan, salat 5 waktu itu jauh lebih mulia, lebih agung dibandingkan puasa Arafah, dibandingkan puasa Asyura. Dalam kondisi puasa Ramadan, salat Jumat, salat 5 waktu itu cuma menggugurkan dosa-dosa apabila idza jutunibatil kabair, apabila dosa besar tersebut dijauhi. Terkala dosa besar dijauhi, maka amalan-amalan ini bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Fa Ramadan ila Ramadan wal Jum'ati ila Jum'ati, Ramadan ketemu Ramadan, Jumat ketemu Jumat, la yaqwayani ala takfiris saghair. Lihat. Ramadan ketemu Ramadan, Jumat ketemu Jumat, tidak kuat untuk mereset dosa kecil illa ma'a indimami tarkil kabairi ilaiha,
melainkan tatkala dibarengi dengan meninggalkan dosa besar. Fayaqwa majmu'ul amrayn ala takfiris shaghair. Maka dua hal tersebut, dua perkara tadi, puasa Arafah, puasa Asyura, bisa kuat untuk menggugurkan dosa-dosa kecil. Jelas apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Wadhihan jiddan. Jelas ya ikhwan ya? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan tegas beliau mengatakan di sini bahwasannya amalan baik salat puasa, salat wajib, puasa sunnah, Ramadan, salat Jumat itu bisa menggugurkan dosa kecil tatkala dosa besar dijauhi. Kata Imam Ibnu Qayyim masih dalam kitab yang sama disebutkan nukilannya Al-Jawabul Kafi, itu ad-da' wa dawa. Fa kaifa yukaffiru shaumu yaumi tatawwu'in kulla kabiratin amilaha al-'abdu wa huwa musirrun 'alaiha ghairu ta'ibin minha hadza muhal. Kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana mungkin bisa suatu puasa sunnah yang cuma satu hari bisa menggugurkan dosa-dosa besar seluruhnya, tatkala dosa tadi dikerjakan oleh seorang hamba dalam kondisi hamba tadi musirrun 'alaiha, terus menerus melakukannya, ghairu ta'ibin minha, tanpa ada perasaan taubat dari dosa tadi. Hada muhal, ini sesuatu yang mustahil. Jelas? Ala annahu la yamtani'u ayyakuna saumu yaumi arafah wa yaumi asyura mukaffiran li jami'i dzunubil 'am ala umumihi. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwasannya la yamtani', tidak mustahil, tidak mustahil bahwasanya puasa hari Arafah dan puasa hari Asyura itu menggugurkan seluruh dosa dalam satu tahun secara umum, bukanlah perkara yang mustahil. Wa yakunu min nususil wa'di allati laha syurut wa mawani' wa yakunu israruhu 'alal kabair. Namun hadis-hadis tentang pengguguran dosa tadi termasuk golongan nas-nas wa'ad, nas-nas yang ada janji dari Allah yang telah memiliki syarat-syarat dan penghalangnya, sehingga israr, keberlangsungan terus-menerus dalam perbuatan dosa pada suatu dosa besar, mani'an minat takfir, digolongkan mani, penghalang dari terhapusnya dosa. Jelas? Puasa sehari gitu loh ya. Puasa sehari Arafah, sehari Asyura bukan perkara yang mustahil bisa menggugurkan seluruh dosa. Difahami? Bukan perkara mustahil. Jangan antum ada anggapan, masa sih puasa sekali sehari dalam setahun bisa menggugurkan dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Kok bisa? Kita katakan la yamtani', bukan perkara mustahil. Namun ini hadis min nususil wa'id, min nususil wa'di, bukan wa'id tapi wa'di, termasuk nas-nas janji yang memiliki syarat dan mawani. Contoh nas-nas wa'ad, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, tulus dari hatinya, apa kata Rasul? Masuk surga. Syaratnya apa? Ikhlas, baru dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak ikhlas, tidak akan masuk dalam surga. Jelas?
Fa idza lam yusirra 'alal kaba'iri tasa'ada as-shaum wa 'adamul israr wa ta'awana 'ala umumi takfir. Apabila orang tersebut tidak terus-menerus dalam melakukan dosa besar, tasa'ada as-shaum wa 'adamul israr wa ta'awana 'ala umumi takfir, maka puasa dan sikap tidak terus-menerus melakukan dosa tasa'ada, saling membantu, wa ta'awana, saling berta'awun, ala umumi takfir, untuk menggugurkan dosa secara keseluruhan. Jelas? Wadih? Ya. Kama kana Ramadan was salawatul khamsu ma'a ijtinabil kaba'iri mutasaidaini muta'awinaini ala takfiris saghair. Sebagaimana puasa Ramadan, salawat 5 waktu, tatkala dibarengi dengan menjauhi dosa besar, maka dia akan saling membantu, saling berta'awun untuk menggugurkan dosa kecil. Paham? Jelas? Ya? Jelas ya? Ma'a annahu subhanahu wa ta'ala qad qala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kata Allah azza wa jalla, kalau kalian menjauhi dosa-dosa yang kalian dilarang darinya, niscaya akan kami hapuskan dosa-dosa kalian, serta kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Fa'ulima an ja'ala syai' sababan litakfir la yamna' ayyatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala takfir. Maka diketahui dari sini bahwasannya tatkala Allah SWT menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk menggugurkan dosa, maka jawabannya la yamna', tentu hal tersebut tidak akan menghalangi ayyatasa'ada huwa wa sababun akhar 'ala takfir, maka bukan penghalang bagi perkara yang tadi dan perkara yang sebab lain, dia akan saling berta'awun, saling membantu untuk menggugurkan dosa. Sehingga di sini ada 2 perkara yang dituntut. Yang pertama al-amal binafsihi, amalan itu sendiri, wa al-amal nafsuhu, amalan itu sendiri, wa tsani adamul israr alal kabair, tidak terus-menerus dalam dosa besar. Sehingga harus terkumpul 2 perkara ini tadi kalau ingin mendapatkan takfirul am. Wa yakunu takfir ma ijtima'is sababain aqwa wa atamma minhu ma infiradi ahadihima. Kata Imam Ibnu Qayyim, sehingga pengguguran dosa tatkala terkumpul bersamanya 2 sebab. Apa sebab itu? Amal itu sendiri. Yang kedua apa? Ijtinabul kabair, adamul israr 'alal kabair. Itu merupakan sesuatu yang paling kuat dan paling sempurna, ya, dibandingkan bersendirian. Wa kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atamu ashmal. Tatkala sebab-sebab penggugur dosa itu kuat, maka dia akan menjadi semakin semakin kuat, semakin sempurna, semakin mencakup, menyeluruh dalam menghapuskan dosa. Jelas? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Wa min anfasi ma sattarahu aidan rahimahullah, termasuk yang berharga dari apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim, qauluhu, kata Imam Ibnu Qayyim, tafadulul a'mal bitafaduli ma fil qulub min haqa'iqil iman
Wa takfirul amal lisayyi'at bihasabi kamalihi wa nuqsanihi. Ada faedah dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tafadulul a'mal, bertingkat-tingkatnya suatu amalan. Tafadul itu saling bertingkat, ya. Amalan ini lebih tinggi dibandingkan ini, lebih afdal dibandingkan ini, yaitu berdasarkan tafadul apa yang ada dalam hati seorang hamba berupa hakikat keimanan. Wa takfirul amal, suatu amalan bisa menggugurkan sayyi'at, dosa, bihasabi kamalihi wa nuqsanihi, sesuai dengan sempurna dan kurangnya suatu amalan tadi. Difahami? Jadi diambil faedah dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi suatu amalan itu ya ikhwan dikatakan afdol, istimewa, tergantung juga pada orang yang mengerjakan keimanan, orang yang melakukannya. Difahami? Itu puasa afdol apa tidak? Afdol. Tatkala dikerjakan oleh orang yang beriman dengan iman yang sempurna, itu puasa sangat mujarab, ya. Nah, contoh kalau Id Lebaran ini, antum punya golok tajam terbuat dari baja, dipakai untuk menyembelih. Yang gunakannya, misalkan Wandi, ya enggak? Bisa cepat motong karena dia pengalaman, dia punya ilmu. Ada pisau tajam, golok tajam, yang gunakannya aulia, ya. Jangankan kambing yang mati, kedebong pisang pun belum tentu putus. Difahami? Kalau uji bahasa dusun kami itu, ya, dikapakkan ke tai pun tak putus. Nah, itu istilah dusun kambing, ya. Tai, anu tahu tai? Itu istilah. Kalau di dusun itu kalau ada parang tumpul, ya, golok tumpul, itu istilahnya seperti itu orang kampung. Ini parang dikapakkan ke tai lagi tidak putus. Itu istilah menunjukkan apa? Tumpulnya parang ini tadi. Padahal kalaupun dikapakkan ke tai pasti putus itu. Setumpul apapun, karena tai itu apa namanya, lembut, ya. Jangan antum bilang itu cuma istilah, sama kayak istilah jin buang anak, ya. Jauh sekali itu tempat jin buang anak. Jangan antum pahami, antum ngaku-ngaku perkara gaib. Dari mana antum tahu jin buang anak di situ? Apa memang jin itu suka buang anak apa? Belum tentu, ya. Cuma istilah, ya, istilah uruf di suatu wilayah mengungkapkan sesuatu min bab apa? Mubalaghah, ya. Wa bihadza yazulul iskal alladhi yuriduhu man nakhasa hadzuhu min hadzal bab 'ala al-hadits. Dengan dasar ini akan hilanglah iskal yang dibawakan oleh orang yang ilmunya kurang dalam bab ini terhadap hadis alladzi fihi anna sauma yaumi arafah yukaffiru sanatain wa yaumi asyura yukaffiru sanah. Tentang hadis yang lafadznya puasa Arafah menggugurkan dosa 2 tahun, puasa Asyura menggugurkan dosa 1 tahun. Qalu, mereka mengatakan, fa idza kana da'buhu daiman annahu yasumu yaumi Arafah, annahu yasumu yauma Arafah, fasamahu wa sama yaumi Asyura, fa kaifa yaqa takfiru 3 sinin kulla sanah. Mereka mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, siapa ini? Man naqasa hadzuhu min hadzal bab, orang yang ilmunya kurang pemahamannya dalam bab ini. Kadang mereka ngomong gini, kalau orang yang punya kebiasaan sudah puasa Arafah, ya, terus puasa lagi dengan puasa Asyura,
Bagaimana kok bisa menggugurkan 3 tahun setiap tahun? Antum puasa Arafah kemarin, gugur kan 2 tahun, ditambah Asyura, ya enggak? Setahun kan? Kok bisa 3 tahun? Maksudnya 3 tahun, kan hadis kan cuma menyebutkan setahun setelahnya, ya enggak? Karena habis digugurkan tadi, difahami? Faham antum cara pemahamannya? Ini kan habis lah, udah habis. Maka ajaba ba'dhum, sebagian para ulama menjawab an hadza, tentang ini, bi annama fuddila anit takfir yanala bihi darajat, bahwasanya sesuatu yang sudah melebihi pengguguran dosa maka akan menyebabkan dia meraih derajat. Difahami? Jangan difahami kok 3 tahun berarti ya ini 2 tahun lah digugurkan, bukan. Maka tetap 2 tahun, kan hadis itu kan setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Puasa Asyura setahun setelahnya, tapi pas nak mereset setahun setelahnya udah ada filenya lagi. Difahami? Dosanya tidak ada, terus gimana? Oh kalau gitu hapuskan tahun yang berikutnya. Tidak bisa seperti itu, karena disebutkan setahun setelahnya. Karena tidak ada lagi dosa, maka mengangkat derajat. Wa yaqul, sedikit lagi. Wa yaqulu aidan kagtirari ba'dihim ala saumi yaumi Asyura aw yaumi Arafah hatta yaqulu ba'duhum yaumu Asyura yukaffiru dzunubal 'am kullaha wa yabqa saumu Arafah ziyadatan fil ajr walam yadri hadzal mughtafar anna sauma Ramadan wa salawatil khams a'zam wa ajal min siyami yaumi Arafah wa yaumi Asyura wa hiya innama tukaffiru ma bainahuma idza jutnibatil kaba'ir. Yang tadi ya sudah lewat ya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.